Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frans Ardiansah dengan NIM 2403061123. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Yang pertama ada proses reaksi transminasi. Proses transminasi adalah proses katabolisme yang melibatkan proses perpindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindahkan ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam piruvat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Sifat dari reaksi transminasi ini adalah reversibel, yang mana ketika proses ini berjalan, gugus amino yang dilepaskan tidak akan hilang. Hal tersebut dikarenakan pelepasan gugus amino akan diterima oleh asam keto. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari reaksi transminasi adalah asam deuteromat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Proses reaksi deaminasi. Deaminasi adalah proses kimiawi pada metabolisme asam amino dengan tujuan melepaskan gugus amina yang berasal dari senyawa asam amino, yang mana nantinya gugus amina yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Enzim-enzim yang digunakan adalah enzim asam amino oksidasi dan membutuhkan flavin. Secara umum, deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu dinaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Selanjutnya ada reaksi deaminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif adalah proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya oksidatif ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempat terjadinya terdapat di hati, meskipun proses deaminasi asam glutamat terjadi di ginjal. Pada proses oksidatif asam glutamat yang adalah hasil air reaksi transmisi akan dikonversi dalam bentuk asam keton yang akan mengalami pergantian gugus amina. Gugus amina ini berubah menjadi keton. Selanjutnya ada reaksi deaminasi non-oksidatif. Terjadi pada asam amino tertentu seperti serin dan trionin. Katalis oleh enzim serin dehidrata untuk serin trionin dehidrata. Untuk trionin, yaitu mekanisme umumnya asam amino mengalami dehidrasi atau kehilangan air. Terlebih dahulu membentuk intermediate yang tidak stabil atau enamin imina. Gugus amina dilepaskan sebagai amonia NH3. Hasil akhirnya adalah senyawa ketos seperti free fat dari serin. Selanjutnya ada proses sintesis urea. Pembentukan sitrulin dalam mitokondria dengan enzim transkarboilase ornitin. Kerusakan enzim ini menimbulkan penyakit hiperfornia kongenital tipe 2 dengan gejala seperti di atas, dan ditemukan metabolit primidin dalam urin. Pembentukan arginin bantuan enzim arduino suksinasi. Kerusakan enzim menimbulkan arduin asidemia. Selanjutnya ada sintesis asam amino. Asam amino hasil pencernaan makanan tidak terdapat dalam perbandingan seperti yang diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu perlu disintesis dalam tubuh, terutama asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino tidak dapat disintesis dalam jumlah yang cukup,
Selanjutnya ada sintesis heme. Sintesis heme adalah